Ya, jadi kita record ya waktu yang ada sedikit ini ya. Ini kalau kontraknya itu naik setiap tahun, ya kan begitu ya. Ini dia rumusnya. Nah, tinggal Anda masukin aja lagi. A-nya berapa? 120.000 ya, 120.000 gitu kan. Kali ini PA 10% ini. Ini dia kali faktor ini nih. 4,3553. Kan itu ya. Tambah G. G-nya berapa? 20.000. Izin Pak, share screen-nya mati Pak. Maaf, ke saya kelihatannya. Ya, terima kasih. Udah nampak sekarang? Sudah Pak. Oke ya, jadi saya ulang lagi. Jadi karena ini kenaikannya ada gradien ya, setiap tahun kenaikan dari kontrak itu setiap tahun sebesar 20.000, tidak sama aja, maka kita memakai gradien aritmatik namanya, atau di SMA dulu di gradien deret hitung, ya kan, deret hitung kenaikannya. Nah, kalau dalam rumusnya ya ini, jadi ada ininya adalah ini base-nya ya dasarnya ini dia tadi. Sama aja PA gitu kan. Ditambah faktor gradiennya. Gradien. Nah, ini dia gradiennya. Nah, itu ya. Maka nilai sekarang di tahun ke-0 di sini adalah A ya 120.000 kali faktor PA 10% ini. Nah, ini sudah dapat ini 4,3 dari sini ini kan sama aja nih. Yang angka ini kan sama aja. Ini dia. Tambah G, G-nya tadi 20.000 kenaikan setiap tahun kali faktor PG. Gimana cari faktor PG? Ya, kita cari di sininya. Ya, kita cari di ekonomi teknik, tabel. Di setiap tabel itu ada faktor PG. Gitu kan? Jadi kalau saya ini lambat sekali bentar ya. Jadi kalau Anda kita cari di sini. Nah, ini. Ini adalah faktor PG. Ya, nampak ya? Faktor PG. Malah ada faktor. Yang biasa kita tahu kan ini kan FP, PF, AF ini, tapi ada faktor PG. Jadi berapa tahu? 6. Nah, nilainya ini. Ya, PG untuk 6 tahun. Yaitu 9,6842. Jadi ini. Di sini ambil rumusnya. Jadi Anda nanti kalau ujian dikasih tabel, ya, dikasih tabel. 6, berapa tadi lupa saya. Ya, 9, berapa tadi ya. Mudah-mudahan aja saya cepat pelupa ini kalau ini nanti 9, ada masih ingat tahu ya? 6842 Pak. Wish. Ini yang kelebihan anak mahasiswa dengan kelebihan orang gaek. 6 berapa tadi? 842 Pak. 842 ya. Terima kasih. Nah, ini nanti dicari aja nih. Apakah dia nilainya paling rendah di antara seluruhnya? Nah, itu modifikasi soal kalau memang saya sebut alternatif ketiganya dengan kontraknya mengalami kenaikan setiap tahun. Nah, sehingga Anda juga membandingkan ini. Kan ini belum tentu bisa jadi lebih murah dengan kontrak kan, karena kontrak awalnya kan relatif lebih murah, 120.000. Ya, ada pertanyaan untuk tugasnya? Ada yang masih kurang jelas? Atau yang tidak jelas? Gimana? Nggak ada respon? Sekali jelas ya? Zahran ini yang masih buka, saya Jelas, Pak. ya cukup jelas ya.
Sahran dan Yuda. Cukup jelas. Ya, enggak apa-apa, lihat kan baca rupa Anda. Senang juga saya ingat-ingat namanya. Oke. Nah, jadi pertama koreksi saya untuk punya Dolly ini yaitu menggambarkan cash flow-nya tahun ke 0 nggak usah untuk series ya, salah ini. Sedikit salah. Juga ini ya cash flow untuk tahun ke 0 nggak usah. Ya. Ya, langsung ini juga. Oke ya. Terus yang mana benar Pak? Ya tadi itu. Ini kan Anda lihat contohnya ya. Di tahun ke 0 dia tidak ada cash flow-nya. Jadi contoh di buku. Nah, ini kan nampak nih. 0 langsung sini. Ini yang feature-nya yang ditanya. Ya. Saya sekali lihatlah buku Anda ya. Ini feature-nya yang ditanya. Ini A feature. Jadi faktor FA ini. Ya, FA. Kalau ini, nah ini yang diberikan, ini yang ditanya. Balik lagi ya, ini diberikan, ini yang ditanya. Ini diberikan, ini ditanya. Ini faktor AF. Kemudian ini faktor, ini diberikan, A-nya diberikan, F-nya, P-nya ditanya. Jadi total PA. Ya, tidak ada mulai dari tahun ke 0. Ya, hati-hati juga membawa sini. Itu sedikit koreksi. Ya, gunanya koreksi ini supaya Anda mengerti, Anda mengerjakan, ya, kerjakan bersama-sama, berdiskusi boleh ya, tapi kalau ujian tidak boleh. Ya, saya berdiskusi, ya. Mudah-mudahan Anda cukup mengerti. Oke, ini punya Dolly. Ya, yang lain saya anggap aja idem aja. Ya, saya idem aja. Yang lain kita lanjut. Nah, ini kalau saya lihat punya yang lain, saya langsung cepat ini. Saya lihat. Ya. Apa ini? Simulator. Ya. Nah, ini masih ada tahun ke 0-nya ya. Salah. Ya. Oke. Baik, itu aja dulu mungkin untuk bahasan PR-nya. Maka kita lanjutkan sedikit ya dengan topik kita masih di present word analysis ya, masih di present word analysis. Kita coba saya lihat topiknya. Kita masih ada topik sini ya. Dia present word analysis itu ada 3 macam. Ya, tentu ya kita buat dulu sebentar, kita lihat materi kita, bahannya ada sini. Saya coba cek bahan. Oh, bukan di sini bahan saya ya. Bahan kuliah di sini. Ini mungkin ya minggu. Nah, saya asumsikan ini. Nah, ini. Kita masuk ke capitalized cost namanya ya. Saya kasih pengantar sedikit ya, menjelang jam 3. Nah, kita mungkin saya pakai ininya aja. Saya pakai, sebenarnya ini pakai ininya ya. Pakai papan tulis nggak bisa sini ya. Saya ini aja lah. Ini mana bagusnya ya. Untuk menerangkannya ini. Nah, bisa dicoret ya papan tulis nggak bisa di sini ya. Oke. Jadi saya gini aja coret ya. Jadi present word analysis, saya kitanya present word ya, present words itu nilai, analisis itu nilai sekarang. Itu ada 3 sebenarnya. Ya, pertama pada umur yang sama, umur alternatif yang sama.
Oke ya. Atau equal life. Oke ya. Yang kedua yang baru kita bahas adalah umur alternatif yang tidak sama atau different life. Ya kan? Tidak sama. Ya. Nah, yang ketiga ada yang tahu? Untuk apa? Present word analysis. Pertama, umurnya yang sama. Kedua, umurnya tidak sama. Kemudian yang apa lagi ya? Ada yang tahu? Ada yang pernah baca? Kayaknya diam semua. Kelasnya jadi pasif sekali ya. Lama-lama. Jadi masih yang ketiga itu adalah umur juga. Umurnya gimana? Satu, tiga, ada yang tahu. Umur yang mana? Umur yang ini last forever. Apa artinya? Selamanya. Selamanya. Umur yang tidak berhingga. Ya, jadi asumsinya dalam investasinya adalah umurnya tidak berhingga. Umur dari objek ekonomis tersebut. Nah, kapan ini dilakukan? Memang di dunia teknik mesin agak kurang. Kalau mesin umumnya umurnya ada, artinya umurnya berhingga. Kalau ini last forever ini tidak berhingga. Nah, itu dilakukan kalau investasinya bersifat apa yang disebut proyek infrastruktur. Dan Anda harus tahu bahwa dalam dunia ekonomi teknik atau dalam ya dunia ini ya ada disebut infrastruktur. Ya. Apa itu? Ya, yaitu ya investasinya diasumsikan tidak berhingga. Infrastruktur darat, laut, dan udara itu secara umum. Darat itu apa? Misalnya jalan, ya, jalan, terus dam, tunnel, misalnya ya, jembatan, itu termasuk infrastruktur untuk darat. Ya, tapi kalau laut misalnya adalah pelabuhan, kalau udara itu pelabuhan udara, di jam, jembatan, dan lain-lain itu termasuk dalam definisi ekonomi adalah disebut last forever. Nah, kalau investasi yang bersifat last forever atau tidak berhingga ini, maka present word analysisnya untuk ini disebut dengan istilahnya khusus namanya capitalized cost. Jadi capitalized cost adalah analisa nilai sekarang atau present word untuk proyek-proyek infrastruktur dengan asumsi umur tidak berhingga. Itu kira-kira. Maka namanya capitalized cost. Jadi ada 3 present word, ada yang umurnya sama, umurnya tidak sama, dan umurnya tidak berhingga. Ya. Atau infinite analysis. Infinite ini kan tidak berhingga bahasa ini. Ya. Kemudian, nah, tentu apa namanya? Kalau tidak berhingga kan sebenarnya A-nya ini apa ya? A-nya ini tidak berhingga kan? A-nya ini panjang sekali. Panjang sekali. Terus ya terus panjang lah saya sampai seterusnya. Kan begitu kira-kira. Maka berapa nilai present word-nya? Kan begitu ya, nilai present word di sini. Maka kita memenuhi aturan faktor PA. Yaitu rumusnya adalah P sama dengan A ini. 1 pangkat I N. Di mana N-nya ini tidak berhingga.
tidak berhingga. Nah, kalau N-nya tidak berhingga, maka dia akan memenuhi aturan limit biasanya. Kalau di mana di kuliah kalkulus, mulai kan ada kalkulus ya. Kalau aturannya dia akan memenuhi hukum limit ya. Maka bagaimana untuk limit? Maka dibagi penyebutnya ini dibagi penyebutnya si warna lain lah ya. Kayak warna hijau. Dibagi ininya. Nah, ini. Kalau ini dibagi ininya, ini dibagi ini kan dibagi ini ya, ini. Maka ini jadi apa nih? Ini dibagi ini jadi apa nih? Jadi satu. Setuju ya? Sama dengan A, saya buat aja ya. Kalau gitu kan? Kalau mencari limit kan gimana supaya hilang ininya kan? Anda mencari rumus limit. Ya, kalkulus. Ini dibagi ininya jadi satu. Ini satu per, begitu kan? 1 tambah I, bahan lawan kok. Pangkat N. Setuju ya? Itu? Setuju? Bagi. Ini dibagi juga, sehingga tinggal berapa apa di bawah nih? Halo? I, Pak. I, lah ya madok setia. Oke. Nah, begini dia. Cara menyelesaikan persoalan limit. Kalau dia N-nya menuju tidak berhingga, N-nya menuju tidak berhingga, maka ini nilainya berapa? Sesuatu pangkat tidak berhingga, 1 dibagi sesuatu pangkat berhingga, berapa nilainya ini? 0, Pak. Hah? 0, Pak. Ada yang pintar-pintar sih. 0. Jadi nilainya jadi berapa nih? Kalau limitnya nih sama dengan A dikali A kali 1 per I, Pak. kurang 0 gitu ya. Bagi I. Setuju? Setuju? Ya, Pak. Ya. Ini lah pintar-pintar. Maka ini A dibagi I. Setuju? Iya, Pak. Ya. Betul. Maka rumusnya ini tinggal ini aja lagi. Konsepnya. Jadi nilai present word-nya kalau dia nilai seriesnya A dan tingkat suku bunganya I, maka nilai present word-nya ini tidak berhingga itu. Masa iya? Lah iya. Kapan ini dikonsepkan? Contohnya ini contoh dana abadi. Dana abadi itu kan dana tidak berhingga. Misalnya, ya, saya punya badminton, ya, punya badminton, suatu kumpulan badminton, dan mereka tidak mau kesusahan mencari investasi, ya, maka dia bilang, Pak, saya per tahun butuh 100 juta, Pak. Setiap tahun butuh 100 juta. Nah, tentu dipikir berapa uang yang saya kumpulkan sama orang kaya besar, beberapa orang kaya yang dermawan, sehingga 100 juta itu ada setiap tahun sampai kapanpun. Dana abadi. Nah, berapa tuh nilainya? Ada yang bisa enggak? Ngerti nggak jawabannya? Konsepnya? Saya membutuhkan dana operasional setiap tahun 100 juta per tahun. Kemudian saya ingin pengurusnya tidak mikir-mikir lagi. 100 juta tetap ada sampai kapanpun. Uangnya tidak akan berkurang. Jadi saya kumpulkan para dermawan, mengumpulkan uang katakanlah sekian miliar.
saya letakkan di bank dengan tingkat suku bunga katakan I 10% per tahun. Nah, ini harus juga ya, 10% per tahun. Supaya setiap tahun dia punya uang 100 juta. Tanpa mengurangi nilai uang itu. Itu kan konsep dana abadi kan? Ya. Betul ya? Nah, kira-kira berapa uang yang saya harus kumpulkan untuk mendapatkan 100 juta per tahun? Dan nilai uang itu tidak akan pernah hilang. Kan gitu kan konsepnya? Berapa kira-kira? Halo? Harusnya mudah ini kan? Sangat mudah. Kepada susah. Ada yang bisa bantu? Mencari nilai P, Pak. Iya. Itu iya. Nilai uang P yang saya tanamkan di bank nih, saya kasih uang di bank nih sekarang nih P. Saya mau tahu tiap tahun dia terima 100 juta. Terus kita sudah sepakat interest rate-nya 10% per tahun misalnya. Berapa? Oh, 100 juta per 10%, Pak. Ya, berapa? 110. 1 M, Pak. 1 M ya. Jadi P sama dengan konsep ini AI ya, mudah sekali. 100 juta per tahun bagi 0,1 Pak. 10%. Atau 1.000 juta atau 1 miliar. Jadi saya punya uang 1 miliar, saya kasih di bank dengan tingkat suku bunga 10 ya. Rasanya mungkin tingkat suku bunga sekarang agak rendah. Maka uang 1 M-nya tidak pernah akan habis, tapi tetap ada uang 100 juta per tahun untuk ininya. Nah, konsep ini yang rumus ini yang dia pakai kan sebenarnya. Ya kan? Betul kan? Maka disebut ini yang ya, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Enggak. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Maka ini yang 1 M. Nah, konsepnya kan tadi uangnya abadi kan? Nah, ini yang tadi infinite life. Ini ide-idenya sama dengan itu. Infinite life. Jadi rumus untuk infinite life itu nilai present word-nya. Nilai present word, berapa nilai present word agar dia infinite atau last forever atau abadi, ini tidak berhingga, maka A dibagi I. Itulah nilai present word. Oke ya, ini untuk memahami rumus apa namanya? Rumus nilai capitalized cost atau analisis present word untuk waktu yang tidak berhingga. Setuju ya? Nah ini yang tadi itu tidak berhingga, maka berapa P-nya? Ya ini. Ya, A bagi I. Oke, dapat langsung. Itu tadi. A bagi I. Ini tadi cara saya membuat limit kan tadi, ada limit ya. Kalau ada dalam SMA kalkulus atau di kuliah kan ada kalkulus sedang kuliah nih. Betul ya? Betul? Iya, Pak. Ya, deret L'Hôpital itu, hospital itu salah satunya caranya adalah bagaimana ini diselesaikan, ini dibagi dengan nilai ininya. Ini cara limit ya, sehingga limitnya itu dibagi sehingga menjadi seperti tadi. Nah, itu teori matematik, tapi kita pakai untuk ekonomi teknik ya. Oke, kira mudah-mudahan bisa begitu ketahui. Nah, ini tadi nilainya ya sudah. Kira ini capital cost. Nah, ya sekarang kita contoh soal sebentar ya.
Ada waktu sedikit, ya saya pakai waktu sedikit ya. Sedikit lagi. Soal ujian aja lah saya pakai. Misalnya, saya pakai soal ujian tentang capitalized cost. Ya, carilah soalnya dulu. Jawaban soalnya sampai sebut. Ini apa ini? Kisi-kisi tugas. Dan ujian. Soal PR ya. Jadi saya ambil soal PR kalau ada yang capitalized cost, kita coba bahas sedikit sebelum kita akhiri kuliah ini. Bentar ya, saya lihat dulu mana mata saya agak susah. Impas, nominal, kumpulan soal ekonomi teknik. Apakah ini ada? Coba saya ingin ininya dulu memberikan ilustrasi contoh sama Anda, karena kalau tidak ada contoh susah kita. Udah ada ya. Bukan ini. Kalau enggak sampai ke contoh saya memberikan hilang dia. Jadi sebaiknya pakai contoh. Nah, tugas capitalized cost ini kalau tugasnya sudah berat barangkali. Enggak apa-apalah. Bagus nih contoh soalnya. Ya, jadi di sini suatu infrastruktur perkotaan untuk penanggulangan banjir, ya, ada dua alternatif. Ya, jadi ada dua alternatif. Pertama adalah dia buat terowongan pipa untuk banjirnya. Itu tentu pipa besar sekali. Yang kedua dia buat kanal. Ya, harusnya kamu tahu bedanya kanal dengan pipa, ya. Pipa ya seperti ini dibuat terowongan dengan pipa. Yang satu lagi dengan kanal. Kanal ini open kanal ini. Ya, terbuka, dibuat begitu ya. Ya, gambar kanal lah ya dengan ya beginilah kanal. Biasalah kayak itu. Nah, investasi ini kan ini di perkotaan untuk menanggulangi banjir Kota Padang katakan begitu. Investasi awalnya ini 200 juta US dollar. Ongkos operasionalnya adalah 6 juta per tahun dan ongkos pemeliharaannya adalah 20 juta per tahun setiap 4 tahun. Wah, ini sudah susah ini. Susah ini ya. Kemudian gravity flow, nah apalah. Ini sudah jam berapa? Gravity flow adalah dengan memanfaatkan gravitasi ya. Jadi berarti dia kanalnya itu makin ke bawah makin turun membentuk sudut ya. Jadi ada gravitasi sehingga dia turun. Dengan investasi lebih besar 320 juta, jadi P-nya. Jadi saya buat aja lah ya di pipe, sini pipe, sini kanal. Kanal kan gitu ya. Terus present worth-nya 200 juta. Di sini kalau ini 320 juta. Saya buat ya tulisan saya agak jelek di sini ya karena tidak bisa nulis dengan baik. Kemudian biaya operasional 1 juta. Jadi A. 1 juta per tahun. Kalau di sini berapa? Salah saya tadi. Oh maaf. Ini yang 1 juta ya, di bawahnya ini ya. Ini 6 Ya, juta. Pak, yang kenal, Pak. Ya, yang 6 juta ini 1 juta. Ini 6. Ini 1 juta. Ya, 1 juta per tahun. Lebih murah, tapi investasi awalnya mahal. Nah, yang lucunya yang membuat saya ini ada ongkos operasional dan ada ongkos pemeliharaan setiap 4 tahun, tapi tidak berhingga. Ongkos operasional juga 6 tahun tidak berhingga. Kalau steel pipe ini P-nya memang di tahun present, ya udah tahu. Nah, jadi ada lagi yang apa namanya nilai 20 juta, ya 20 juta, tetapi setiap tidak per tahun, setiap 4 tahun. Nah, ini yang membuat kita susah nanti ya.
Ini saya sebut juga A ini. Ya, karena dia setiap 4 tahun kena sampai tidak beringga. Kemudian kalau yang ini apa namanya? 2 juta setiap 8 tahun. 2 juta setiap 8 tahun. 8 tahun. Nah, begitu kira-kira. Nah, kita nilai nih mana investasi yang lebih murah. Analisisnya present worth. Ya. Nah, jadi buat cash flow-nya. Ini 200, ya, setelah itu 6 juta. 6 juta terus panjang, ya udahlah panjangnya 6 juta sini. Terus 6 juta. Ini dia. Terus setiap 4 tahun, ini merah. Setiap 4 tahun, setiap 4 tahun lagi, setiap 4 tahun lagi, terus ada 20 juta. 20 juta, yang kecil ini 6. Kan gitu dah, cash flow-nya kayak gitu. Ini 200. Ya ini sama 320. Kemudian ada satu kecil setiap tahun sampai kapanpun. Ya, saya gambarnya jelek. Nilainya 1 tahun. Gambarnya jelek. 1 ya, 1. Kemudian setiap 8 tahun ada 2 juta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Setiap 8 tahun, ini tahun yang ke-8 di sini, tahun ke-8 di sini ada 2 juta. 2 juta, 2 juta, 2 juta. Nah, itu kira-kira. Maka berapa present worth-nya? Ya mudah, ya. Ini nggak usah lagi ya, 200 ya, ini 200 tambah. Nah, yang ini berapa nih present worth-nya? Karena 6 juta ini tidak beringga dia harus bayar. Berapa present worth-nya? Gimana present worth-nya? Jadi rumusnya apa tadi? P sama dengan A per I, Pak. per I. Maka ini A-nya 6. A-nya kan 6 kan? Bagi I-nya. I-nya 0,1. Karena tingkat suku bunganya 10% kan? 10%. Setuju ya? Tambah Pak. yang 20 juta. Ini yang bingung nih. Kalau ini mudah juga. P-nya 320 tambah 1 dibagi 0,1, ya kan? Ini ya. Ini adalah A kan? Ini A. Nilai presentnya gimana? Nilai presentnya A per I. Nih. Di A per I. A per I. Tambah. Ini gimana ya? Dia setiap 4 tahun. Enggak setiap setahun. Waduh, gimana tuh? Gimana caranya tuh? Supaya dia, tapi ini tidak beringga. Ini sama-sama tidak beringga, ini sama-sama tidak beringga, ini sama-sama tidak beringga, ini sama-sama tidak beringga investasinya. Akan terus berlangsung begitu. Kalau ini ya present worth ya udah enggak beringga nih. Nah, ini sama-sama tidak beringga. Nah, gimana kira-kira tuh? Ada yang tahu? Kalau dijadikan 5 juta per tahun gimana, Pak? Nah, boleh. Nah, bagus juga idenya tuh. Bagus sekali ini buat 5 juta. Siapa yang ini sangat bagus ya, tapi hilang esensi time value of money-nya. Nah, itu masalahnya. Ini dijadikan 2/8 ya, 1/4 juta setiap tahun. Waktu mana time value of money? Nggak cocok. Nah, gimana caranya? Ada yang tahu? Kalau tidak tahu, saya beritahu. Nah, ini konsepnya kan sama, 20 juta selama 4 tahun itu kan A-nya 20 juta selama 4 tahun. Jadi dia kan begini ya, 4, nah ini 1, 2, 3, 4 ya, kan begitu ya. 2, 1, ini 0 lah, sini anggap 0. Terus ada lagi di sini 8 di sini ya. Kan begitu kan? Nah, caranya adalah bagaimana ini dijadikan nilai ini. Berapa nilai ininya?
Ya, ininya setara berapa nih? A-nya. Ini, setara berapa nih A-nya? Kalau ini 20 juta. Nah, faktor apa kita pakai itu? Tentu ini sama juga nih, A-nya nih. Sebenarnya terbalik ya, tapi ini ya apa boleh buat supaya Anda mengerti ini. Nah, gimana caranya? Berapa A-nya ini? Nah, ini berapa A-nya nih? Faktor apa yang bekerja di sini? Hah? Ada yang cerdas nggak melihatnya? Faktor apa yang bekerja di sini? Hah? Kita mencari A, kalau dapat A-nya bisa dijadikan A per I nanti. Nah, gitu. Kan begitu. Lalu? Maka, gimana? Kayaknya tidak ada yang tahu. Gimana? Nah, kita sambung minggu depan. Ya. Tahu, sebenarnya udah mudah sekali nih ya. Faktor apa yang 20 di finalnya, tapi 4 tahun A-nya. Itu harus tahu itu. Ya, faktor apa yang dipakai. Untuk mendapatkan A. Kemudian A itu bisa jadikan A per I nanti. Untuk infinite. Nah, tahu ya. Baik. Tidak apa-apa. Itu aja mungkin dulu. Kuliah kita. Siapa tadi yang ini? Stop aja dulu.